Tapi catatannya, count ini hanya berfungsi untuk Selamat datang di channel Cara Tutorial Teknologi. Di channel ini kamu akan mendapatkan informasi tentang cara dan tutorial berbagai aplikasi yang biasa digunakan sehari-hari, baik untuk belajar maupun bekerja. Namun sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan. Dan jangan lupa simak videonya sampai selesai. Baik, kali ini kita akan membahas tentang fungsi atau rumus count. Perbedaannya dengan fungsi counta dan countIf. Nah, di Excel ini ada banyak fungsi ya yang mirip-mirip. Seperti pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana perbedaan antara fungsi sum dan SUMIF. Nah, kali ini kita akan bahas count dengan counta dan countIf. Apa perbedaannya? Nah, di sini saya sudah ada data. Ada 15 siswa dengan jenis kelaminnya dan nilainya. Nah, rumus count ini berfungsi untuk menjumlahkan banyak data. Jadi kalau di sini datanya ada 15, ya, kalau saya masukkan fungsi rumus count ini, count kurung buka, saya blok range-nya, kemudian kurung tutup. Nah, maka di sini berisi 15 data. Artinya range di sini terisi sebanyak 15 data. Kalau saya hapus satu, misalkan siswa 6 ini nggak masuk nih, sehingga jumlah datanya hanya ada 14. Tapi catatannya, count ini hanya berfungsi untuk menjumlahkan banyak data yang berbentuk angka atau nomor seperti ini. Ya. Formatnya format number. Nah, sedangkan untuk data, misalkan saya di sini isi misalkan saya isi dengan huruf ya. IP misalkan. Nah, ini tetap angkanya 14. Nah, perbedaannya dengan rumus counta ini, kalau saya tuliskan di sini counta kurung buka, saya blok, kemudian kurung tutup, maka jumlah datanya ini 15 karena counta itu akan menjumlah berapa banyak data dari range yang kita pilih, baik itu formatnya number atau formatnya text. Seperti ini ya. Tapi kalau ini saya hapus, maka dia jadi 14. Ini saya 70-nya ganti jadi huruf P. Maka hasil penjumlahan dari count ini 13 dan dari counta itu 14. 01 ini ada huruf 1. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah rumus countIf. Fungsinya apa? Ya sama seperti tadi, menjumlahkan berapa banyak sih data dari range yang kita pilih, hanya bersyarat ada kriterianya. Misal saya di sini ingin menjumlahkan ada berapa banyak sih siswa laki-laki. Nah, maka saya jumlahkan menggunakan rumus countIf kurung buka, range-nya yang mana? Yang ini. Oke. Titik koma, kemudian kriterianya apa? Laki-laki. Oke, seperti itu ya. Kemudian enter. Maka di sini jumlah siswa laki-laki itu ada 7 orang. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Oke, kita coba sekali lagi ya di sini untuk siswa yang perempuan. COUNTIF kurung buka, kita blok range-nya. Kemudian kriterianya jangan lupa pakai tanda kutip P, tanda kutip lagi, kurung, tutup, enter. Maka jumlah siswa perempuan ada 8. Nah, contoh yang lain daripada fungsi dari COUNTIF ini adalah misal kita ingin menghitung berapa banyak siswa dengan nilai 80. Oke, misal saya masukkan COUNTIF kurung buka, range-nya yang ini. Kemudian kriterianya adalah nilainya 80. Kurung tutup, enter. Maka ada 3 siswa dengan nilai 80. Kita hitung 1, ya, 2, 3. Oke, atau bisa juga kita ingin mengetahui berapa banyak jumlah siswa
yang nilainya di atas 80. Kalau tadi sama dengan 80, kalau sekarang di atas 80. Sama rumusnya count if kurung buka, kita blok range-nya di sini. Kemudian titik koma, kriterianya menggunakan tanda kutip lebih besar dari 80. Kurung tutup, enter. Maka di sini jumlahnya ada 3. Oke, jangan 80 deh, misalkan 70 ya. 70. Oke, di atas 70 itu ada 8. Kita lihat ya. 1 2 3 4 5 6 7. Harusnya 8 ya, mana? Oh, ini P-nya tidak masuk ya. Coba P-nya kita hapus deh. Oke. Di atas 70 kita hitung sekali lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, seperti itu ya, gampang membedakan antara fungsi count untuk menjumlahkan data, berapa banyak data yang terisi dari format number. Kalau count A dari semua format, baik itu number maupun teks. Sedangkan count if untuk menghitung berapa jumlah data dari berdasarkan kriteria tertentu. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Silahkan praktek supaya Anda mudah memahaminya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video berikutnya.